Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah dan pokok pembahasan saya dalam presentasi kali ini yaitu karir dalam dunia perbankan. Adapun pokok pembahasan saya pada presentasi kali ini, yang pertama ada teller, yang kedua ada accounting officer atau biasa yang disebut AO, yang ketiga ada operasional, yang keempat non operasional, yang kelima customer service atau biasa disebut dengan CS, yang keenam itu manajer portofolio investasi, yang ketujuh ada auditor investasi bank, yang kedelapan pengembangan karir dalam dunia perbankan, dan yang terakhir itu sertifikasi profesi dalam dunia perbankan. Langsung saja untuk pokok pembahasan pertama, yaitu teller atau layanan terdepan. Teller bank adalah seorang profesional di dalam bank yang bertanggung jawab untuk melakukan transaksi keuangan dan memberikan layanan kepada nasabah. Peran utama dari teller sendiri yaitu bertugas untuk melayani transaksi tunai seperti penyetoran, penarikan, dan transfer dana serta memberikan informasi kepada nasabah. Keterampilan kunci untuk teller sendiri yaitu bagaimana kemampuan komunikasi yang baik antar teller dan juga nasabah, kemudian ketelitiannya untuk mengatasi masalah dari nasabah atau keluhannya. Yang selanjutnya itu kecepatan dalam menangani transaksi menjadi kunci keberhasilan menjadi teller bank. Adapun peluang karir untuk menjadi teller yaitu menjadi karyawan senior seperti supervisor ataupun manajer cabang. Untuk pokok pembahasan kedua yaitu accounting officer atau biasa disebut dengan AO. Accounting officer adalah seorang profesional dalam sebuah bank yang bertanggung jawab atas berbagai tugas akuntansi dan keuangan. Nah, peran utama dari accounting officer atau biasa juga disebut dengan AO ini bertugas memasok dana bagi bank tersebut. Posisi AO biasa meliputi founding officer dan lending officer. Founding officer sendiri adalah petugas yang mencari nasabah untuk menaruh dana di bank. Sedangkan lending officer adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menilai dan menyetujui dan mengelola pinjaman. Keterampilan kunci untuk accounting officer ini sendiri yaitu kemampuan komunikasi yang baik tentunya, ketelitian dan kecepatan untuk memenuhi target menjadi kunci keberhasilan menjadi AO. AO juga biasa disebut dengan tulang punggung dari bank itu, karena bagaimana bank bisa berjalan apabila nasabah itu tidak ada. Nah, ini accounting officer yang menjadi penghubung antar nasabah dan juga bank. Peluang karir untuk accounting officer ini juga sama seperti teller tadi, yaitu menjadi karyawan senior atau biasa disebut dengan manajer cabang ataupun supervisor. Yang ketiga ada operasional. Secara general, operasional bank terdiri dari settlement dan clearing. Pekerjaan utamanya adalah mengurus keluar masuknya pengiriman uang, penyelesaian transaksi, obligasi, dan surat berharga. Keterampilan kunci dari operasional tersendiri ini kemampuan komunikasi yang baik juga tentunya, ketelitian dan menjadi kunci keberhasilan keberhasilan bagian operasional. Posisi dalam bank yang menjadi beberapa posisi yang bisa diambil oleh operasional itu seperti financial support, collection atau debt recovery officer dan clearing officer. Nah, selain operasional, non operasional juga ada dalam bank seperti informan teknologi atau biasa disebut dengan IT dan human recovery department. Nah, untuk informan teknologi tersendiri ini dia mengurus tentang informasi-informasi melalui teknologi untuk keberhasilan operasional bank. Sedangkan untuk Human Recovery Department itu untuk bagian perekrutan dan bagian personalia dan bagian training dan development. Yang kelima itu ada customer service.
Customer service ada mempunyai empat hubungan lah, bisa disebut dengan hubungan antar customer service dan juga nasabah. Bagaimana customer service ini untuk mengerti kebutuhan nasabah, komunikasi yang efektifnya ke nasabah ini bagaimana, penyelesaian masalah kepada nasabah bagaimana, dan orientasi pada pelayanan itu bagaimana. Nah, untuk mengerti kebutuhan nasabah, customer service bank bertugas memahami kebutuhan nasabah dan memberikan solusi yang tepat. Yang kedua itu ada komunikasi yang efektif. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan sopan sangat penting dalam peran ini, karena customer service menjadi garda terdepan untuk customer ini bertanya untuk menanyakan keluhannya. Yang ketiga itu ada penyelesaian masalah. Customer service bank harus terampil dalam mengatasi keluhan dan memecahkan masalah-masalah. Yang terakhir itu ada orientasi pada pelayanan. Fokus pada kepuasan nasabah menjadi prioritas utama bagi customer service bank. Ini lanjutan dari yang tadi, yaitu analisis kredit. Analisis kredit tersendiri itu mempunyai tiga. Yang pertama itu ada penilaian kredit atau bagaimana menilai kelayakan customer. Dokumentasi dalam analisis kredit juga mendokumentasikan kredit sesuai dengan kebijakan bank, serta pemantauan portofolio untuk mengidentifikasi risiko. Yang keenam itu ada manajer portofolio investasi. Manajer portofolio dalam perbankan adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk mengelola portofolio investasi nasabah, baik itu individu maupun institusi atau perusahaan, dengan tujuan untuk mencapai keuangan yang telah ditetapkan. Analisis pasar untuk manajer portofolio investasi yaitu menyelidiki tren pasar dan kondisi ekonomi untuk mengambil keputusan investasi yang tepat. Yang kedua itu ada strategi portofolio, bagaimana mereka merancang dan mengelola portofolio investasi yang teridentifikasi untuk meminimalkan risiko. Yang ketiga itu ada hubungan klien bagaimana mereka berkolaborasi dengan klien untuk memahami tujuan investasi dan preferensi risiko mereka. Serta yang terakhir itu ada pelaporan. Pelaporan ini bagaimana mereka menyiapkan laporan kinerja dan rekomendasi untuk membantu klien membuat keputusan investasi yang tepat. Pokok pembahasan selanjutnya itu ada auditor investasi bank. Auditor investasi bank adalah profesional independen yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap portofolio investasi bank. Bagaimana mereka memeriksa kepatuhan, seperti mengevaluasi kepatuhan bank terhadap peraturan dan kebijakan internal. Bagaimana mereka menemukan risiko di dalam auditor investasi bank. Mereka biasanya menyusun rekomendasi untuk memitigasi atau meminimalisir risiko. Serta yang terakhir itu tingkat efisiensi. Tingkat efisiensi ini memberikan saran untuk meningkatkan efisiensi dan pengendalian internal. Pokok pembahasan selanjutnya itu ada pengembangan karir dalam dunia perbankan. Pengembangan karir dalam dunia perbankan juga ini bagaimana dia pelatihan dan pendidikan serta sertifikasinya bagaimana. Itu bisa diterapkan dengan melalui pelatihan dan mendapatkan sertifikasi untuk meningkatkan keterampilan. Selanjutnya itu ada pengalaman kerja. Pengalaman kerja ini juga kita bisa mengembangkan karir dalam dunia perbankan dengan memperbaharui CV. Perusahaan sekarang menurut saya itu banyak yang menginginkan orang yang telah bekerja di dalam bank. Kemudian ada jaringan, bagaimana kalian mempunyai jaringan dalam sebuah perusahaan untuk
mengembangkan karir kalian. Keterampilan soft skill juga sangat penting dikarenakan ini menjadi penilaian tinggi untuk diri kalian terhadap sebuah institusi atau perusahaan. Selanjutnya adalah pengembangan kepemimpinan. Apabila kalian ingin mengambil karir yang lebih tinggi seperti manajer atau administrator, kalian harus mempunyai kepemimpinan yang baik. Bagaimana kalian mengatur SDM dalam sebuah perusahaan atau yang lain-lain. Selanjutnya itu sertifikasi profesi dalam dunia perbankan. Nah, mungkin saya hanya bisa menyebutkan beberapa contoh sertifikasi dari profesi dalam dunia perbankan. Yang pertama itu ada Sales and Marketing, yang kedua adalah Human Resource, yang ketiga adalah Finance, yang keempat Informasi Teknologi atau IT, yang kelima ada Founding and Service, yang keenam itu ada Lending, dan yang terakhir itu Wealth Management. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.